Ayuhal hadirun rahimakumullah, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan surah Al-Fatihah. Biridha'illahi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara ini akan berlangsung tanpa ada hal yang melintang sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhina Ustadz Ulin Nuha. Kepada beliau, fal yatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh ya untuk layoutnya barangkali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan jazakumullah ahsanal jazaa. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya acara yang ketiga adalah kalimah minal ulama yang dalam hal ini akan dipandu oleh beliau Ustaz Maksum. Waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Ayyuhal ulama rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka multaqo ulama se-Banyumas Raya dengan tema mafsadat tiada syariah kafah Ramadan, kukuhkan perjuangan sambut Nasrullah. Kira-kira begitu tema kita pada sore hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikut para tabi'in
yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ayuhal ulama wal ustadz al-fadil rahimakumullah, sebelum kami lanjutkan untuk qaul minal ulama, akan kami panggil satu persatu dari masing-masing ulama se-Banyumas Raya untuk duduk di depan atau duduk di sebelah saya nanti. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya panggil. Yang pertama adalah Ustadz Kiai Haji Ahmad Kamal Ismail. Kepada beliau fatafadhol maskuran. Silakan Ustadz. Yang kedua Al Ustadz Tri Romadhoni SE, perwakilan intelektual muslim dari Banyumas. Kepada beliau fatafadhol alaihi maskuran. Silakan Ustadz. Selanjutnya Al Ustadz Said, perwakilan ulama dari Cilacap. Kepada beliau fatafadhol alaihi maskuran. Silakan. Insya Allah geser lagi atas. Selanjutnya Ustadz Soekarno Nur Salim, perwakilan ulama dari Banjarnegara. Kepada beliau kami persilakan. Mungkin masih dalam perjalanan, dilewati dulu. Selanjutnya yang kelima Al Ustadz Ajengan Ustadz Sirajuddin, perwakilan ulama dari Salem. Kepada beliau fatafadhol alaihi maskuran. Selanjutnya Al Ustadz Amin RH. Kepada beliau dipersilahkan. Selanjutnya Al Ustadz Susianto, selaku mudir Ponpes Al Mansuroh Banjarnegara, atau yang mewakili dari takmir Masjid Al Abror, beliau Bapak Ustadz Manghuti. Kepada beliau fatafadhol alaihi maskuran. Monggo Ustadz. Ya. Yang terakhir kepada beliau Ustadz Purwanto, perwakilan dari ulama Sidareja. Kepada beliau Pak Ustadz fatafadhol alaihi maskuran. Monggo Ustadz. Terima kasih. Pada semua perwakilan tokoh ulama Banyumas Raya, kami sampaikan jazakallahu khair atas kesempatan dan rawuhnya pada acara sore hari ini. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, langsung saja qaul minal ulama.
Langsung ya. Dari yang pertama, ya, saya buka tak ya. 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 Dari Sohibul Bait, yaitu Al-Ustadz Mangudi selaku Mundir Ponpes Al-Mansurah atau yang mewakili dari takmir Masjid Al-Abror. Kepada beliau Al-Ustadz Mangudi, fatawadzal alaihi masyrah. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan buniyal islamu ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas sholati wa itaiz zakati wa shauma ramadan wa hizal baiti man istata'a ilaihi sabila. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para ulama Banyumas Raya ingkang dahat kinurmatan langkung rumiyin sumangga kula panjenengan sami tansah ngucapake rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene alhamdulillah dumugi wekdal sonten sak menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat kalih Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ingkang ageng sanget, nikmat ingkang tanpa upami, ingkang paling utami nomor setunggal inggih menika nikmat iman, lajeng dipun kandhani nikmat Islam saha nikmat ihsan, saha nikmat sehat sempat, saha nikmat sanes-sanesipun, sehingga kanthi kenikmatan menika wau alhamdulillah puji syukur kagunganipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami wonten ing wekdal sak menika saged bermuajahah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah inggih menika wonten Masjid Al-Abror, Desa Binorong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Setunggalipun kehormatan ingkang ageng sanget monggo ing kawula takmir Masjid Al-Abror atas hudurikum rawuhipun para ulama multaqo wonten Banyumas Raya wonten ingkang saking wau dipun ngendikaken saking Sidareja, Cilacap, lajeng Salem, bahkan Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga. Alhamdulillah segala puji kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kula ucapakan ahlan wa sahlan. Selamat datang di hudurikum wonten Masjid Al-Abror Binorong sak menika. Salajengipun selawat salam mugi tetep konjo katur kagem Nabi uswah hasanah kita, Nabi panutan kita, sang pencerah beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jerih payah beliaulah, pengorbanan beliaulah, dakwah beliaulah, sehingga kula panjenengan sami saged tepang mengenal kalih agami Islam. Terus mangertosi pundi ingkang hak, pundi ingkang batil,
pundi ingkang halal pundi ingkang haram. Dan alhamdulillah panjenengan sedaya para ulama penerus para nabi warasatul anbiya ingkang insyaallah menawi panjenengan para bapak sedaya para ustadz sedaya menika tansah mendengungkan kalimat la ilaha illallah kesan Allah insyaallah benjang badhe dipun kempalaken sesarengan kali para sahabat kali beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ados dene pemuda-pemuda Al-Kahfi ingkang dipun napa nggih intimidasi kali Raja Dicyanus Decius wonten surat Al-Kahfi ayat 11 niku dipun ngendikaken itu kamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi. Mereka diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan imannya maksudnya. Kemudian raja yang sangat zalim yang tidak ingin melihat rakyatnya menyembah Tuhannya, menyuruh manusia untuk menyembah berhala-berhala. Maka di antara pemuda-pemuda itu mengatakan faqalu rabbuna rabbus samawati, Tuhan kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan kami tidak akan menyelisihi apa yang kami katakan. Nah, ternyata Raja Dolim sing benci kali orang yang menyembah Allah mboten namung sengien, ternyata nggih wektal-wektal saniki ugi wonten. Nah, pramila perlu keteguhan iman kula panjenengan sami kangge tetep istiqomah dumugi nyawa utawi akhir hayat kula panjenengan sami. Dumugi wali kulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sejatosipun sedaya umat niku wonten watesipun menawi watesipun sampun dumugi mboten saged dipun tunda, mboten saged dipun unduraken malih utawi mboten saged dipun ajokaken malih. Nah, pramila sangat remen terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya atas nama Takmir Masjid Al-Abrar. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para alim ulama se-Banyumas Raya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, tak ada aral suatu apa, dan nanti bisa menghasilkan hasil mufakat musyawarah yang paling baik yang bisa membawa syiar agama Islam lebih baik lagi dan lebih bersinar lagi. Kalau kinten namun sikap sunanten apa yang saged kula aturaken niki bahasanipun campur aduk enten rasa Jawa enten rasa nasional nggih nyuwun pangapunten. Pok menawi kathah kekiranganipun agen kawula matur. Boten namung kula nyuwun ageng pangasami ingkang saageng-agengipun. Kula akhiri aku qouli astaghfirullahaladzim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan jawab Allah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sahibul Hajat kepada beliau Ustaz Fuad, dipersilakan. Udah langsung saya colokkan di speaker, nggak apa-apa langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil wa ba'du. Wassalal muslimin, para alim, para ulama, para kiai, para ajian, para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali Al-Fakir berada di tengah-tengah para ulama, antum sekalian, para ustadz, para kiai, para kesepuan dari seluruh antero Banyumas Raya. Alhamdulillah, tadi yang paling gasik dari wilayah yang paling ujung barat, dari Cimanggu sudah hadir lebih gasik duluan, dari Salem, dari Cilacap, Purwokerto menyusul Sokaraja, luar biasa, dan dari Wonosobo juga hadir pada Multaqo Ulama pada hari ini. Berarti judulnya ini Multaqo Ulama dan Tokoh Banyumas Raya diganti, ditambah Wonosobo. Alhamdulillah, luar biasa ini. Ya, di bulan yang luar biasa, Syahrul Mubarak, Syahrul yang penuh berkah. Gambaran ketaatan total itu ada ketika kita di bulan Ramadan. Kaum muslimin taatnya luar biasa. Dari pagi, siang, sore, malam, ibadah akan wujud ketumbukan yang luar biasa. Totalitas kehidupan, artinya manusia itu sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Luar biasa. Gambarannya di situ. Ya. Tetapi terkadang kita miris. Setelah Ramadan itu berlalu, maka berlalu pula lah suasana yang penuh dengan ketaatan itu. Orang-orang kembali sibuk kepada dunianya masing-masing, sibuk kepada aktivitasnya yang di luar aktivitas-aktivitas yang dorongannya itu adalah dorongan keimanan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin itu untuk tunduk, untuk taat kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada hukum Al-Qur'an itu di setiap sendi kehidupan. Bukan masalah hanya ritual semata. Tetapi inilah yang terjadi, wahai para kaum muslimin, asatidz sekalian rahimakumullah. Bedanya salafus saleh, para sahabat yang terdahulu itu Ramadannya dengan kita sekarang. Kalau dahulu para salafus saleh, ya, para generasi-generasi yang terdahulu itu menjalankan ibadah Ramadan itu ada di dalam naungan Islam. Hukum yang ditegakkan di situ adalah hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sedangkan hari ini sejak 100 tahun yang silam, kalau terhitung dari tahun miladiah kurang 1 tahun karena 1924, ini berarti kurang 1 tahun 2024-nya, tetapi kalau terhitung tahun hijriah itu sudah 1 abad lewat 2 tahun. Umat Islam tidak memiliki pelindung. Umat Islam tidak lagi diatur dengan hukum Islam. Umat Islam dipisahkan aturannya dengan kehidupan. Aturan Islam hanya dipakai sekedar aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Al-Khaliq dalam bentuk ibadah saja, spiritual dan ritual saja. Sementara hukum-hukum yang lain mengikuti hukum jajah. Inilah yang ada sekarang. Sehingga kerusakan di mana-mana itu terjadi. Ya, kerusakan di mana-mana itu terjadi. Era kapitalistik itu luar biasa. Demi konten yang bagus, demi cuan, demi uang itu ada seorang anak, seorang remaja itu niatnya itu mau bikin konten gantung diri biar viral, ternyata kepleset sehingga betul-betul terbunuh. Nah ini, ya. Kemudian korupsi yang luar biasa di negeri kita itu, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa itu luar biasa. Satu demi satu terkuak, ya. Satu demi satu itu tercium baunya sedemikian tajam. Bahkan di tingkat yang lebih luas lagi, saudara-saudara kita di Palestina itu, hampir setiap Ramadan itu menjadi langganan pembunuhan oleh orang-orang Yahudi. Hampir setiap Ramadan mereka masuk dalam masjid yang lagi melakukan ibadah itu dengan menembaki, mengikat dan lain-lain. Dan itu menjadi tontonan orang-orang Yahudi sambil ngopi, sambil duduk-duduk, ya, karena melihat Al-Aqsa yang dibawa itu. Ibarat melihat pemain sepak bola yang disiarkan langsung itu. Orang-orang Yahudi melihat orang-orang Israel itu dibantu, orang-orang Palestina itu dibantu. Dan umat Islam hanya bisa diam. Padahal umat Islam adalah umat yang satu, umat yang mestinya itu menjadi penolong sama. Inilah
berapa sekian banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ketiadaan pelindung kita. Kita tidak diterapkannya syariat Islam yang kafah. Oleh karena itu, Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pakemnya adalah apa? Pakem perubahan itu kita harus kembali kepada Islam. Tidak memilih jalan yang lain, tidak memilih sosialisme maupun sekulerisme yang radikal, tetapi harus kembali kepada Islam yang kafah. La yuslih akhir hadhil ummah illa maslaha awalan. Pakem perubahan itu demikian. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah mampu memperbaiki kondisi generasi awal umat ini, yaitu Islam. Insyaallah kita berkumpul dalam rangka menjalin silah ukhuwah dan silah fikriyah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini bisa memberikan momentum yang baik untuk perjuangan, menguatkan, mengokohkan perjuangan dan menumbuhkan diri kita di dalam rangka kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan sekuat apapun tanpa Nasrullah, maka kejayaan Islam tidak akan bisa kembali. Kita berharap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita tanpa jumlah, tanpa Islam yang kafah, tanpa khilafah. Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan fi hudurikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan jazakallahu khairan katsir. Untuk yang selanjutnya yaitu kalimah minal ulama. Dalam hal ini yang pertama yang insya Allah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Kamal Ismail, perwakilan ulama dari Purbalingga, dengan waktu 10 menit. Baik, kami rawat. Afwan. Untuk yang pertama, kalimah minal ulama yang insya Allah akan disampaikan oleh minal ulama dari Purbalingga oleh Kiai Haji ini ya. Baik, pemateri dengan tema kalimah, ya, dengan tema mafsadat dan mafsadat tanpa syariah kafah. Ramadan kokohkan perjuangan sambut Rasulullah.
yang pertama kali yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz M. Agus Triramdhani SE, tokoh intelektual dari Banyumas. Kepada beliau, fatafadhol alaihi maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada pengurus Masjid Al-Abrar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk melaksanakan satu pertemuan, yaitu membahas persoalan umat bertemakan mafsadat tiadanya syariah kafah, Ramadan kokohkan perjuangan sambut Nasrullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir mau menyampaikan berkaitan dengan mafsadat tidak diterapkannya syariah di dalam bidang politik dan ekonomi. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kita sekarang ini kaum muslimin sedang dalam kondisi sebenarnya tidak baik-baik saja. Pada masa awal-awal kemerdekaan di Indonesia misalnya, tahun 1945, kita dihadapkan pada satu politik kenegaraan yang harus melawan penjajah. Belum stabil politik pada masa kemerdekaan, dan dibentuklah suatu negara Indonesia, akan tapi kemudian selalu berubah-ubah bentuknya. Tahun 1945 misalkan, itu negara Republik Indonesia. Tahun 50 diganti undang-undangnya menjadi Republik Indonesia Serikat. Tahun 55 Indonesia ditarik kutub kanan, kutub kiri, dan kemudian diperes, kemudian disatukan antara agama nasional dan komunis. Walhasil yang terjadi justru tidak ditemukannya satu instabilitas politik yang kemudian bisa memapankan Indonesia itu sendiri. Terbukti pada tahun 1965 terjadi satu presiden yang buruk, hingga kemudian Indonesia harus berdarah-darah dengan terkorbannya banyak sekali jutaan rakyat Indonesia, bahkan juga para punggawa-punggawa negara yang harus mati karena peristiwa politik yang dianut oleh bangsa Indonesia kita pada saat itu. Belum lagi
Sebelum 1965, situasi ekonomi juga dihadapkan pada satu krisis yang luar biasa. Pasar gelap terjadi di Indonesia di mana-mana, hingga munculkan inflasi lebih daripada 3 digit, mencapai 600% inflasi pada saat itu. Belum selesai pembangunan politik dan ekonomi pada masa Orde Lama tersebut, rakyat menuntut untuk kemudian digantikan dengan pemimpin yang baru supaya terdapat pembangunan, seperti itu katanya. Muncullah atau tampillah yaitu Bapak Pahlawan atau Jenderal Soeharto, yang kemudian atas prakarsa para pimpinan negara yang menolak komunisme pada saat itu, kemudian memberikan atau membentuk satu pemerintahan Orde Baru. Tapi dalam perjalanannya, pemerintahan Orde Baru pun harus jatuh pada tahun 1998 dengan terjadinya krisis ekonomi, dengan dipaksakannya liberalisme keuangan di Indonesia, hingga kemudian mampu menjatuhkan Jenderal Soeharto sebagai presiden pada waktu itu turun dari tahta presiden. Bahkan situasi ekonomi pada saat itu, meskipun awal-awal baik, tapi kemudian ketika terjadi liberalisasi keuangan, terjadilah inflasi juga besar-besaran. Bahkan rupiah pada saat itu tembus hingga 16.000 rupiah. Suatu prestasi yang sebenarnya sungguh buruk. Sebelumnya ketika menjabat Presiden Soeharto itu uang stabil. Mulai dari, saya ingat, harga beras 1 kilo itu 300. Tapi kemudian pada saat liberalisasi keuangan, harga beras melonjak naik terus, bahkan 1 kilo hampir 1.000-3.000. Ini luar biasa dengan adanya liberalisasi keuangan. Muncullah Orde Reformasi yang kemudian mencoba untuk merubah tatanan kenegaraan serta politik di negara Indonesia. Alih-alih tujuan untuk menghapus praktek korupsi kolusi yang ada di negara ini, ternyata kemudian pada Orde Reformasi pun terjadi banyak sekali praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, bahkan massal. Apabila dibandingkan pada pemerintahan sebelumnya, praktek korupsi dan korupsi itu hanya muncul pada sekelompok elit. Sekarang praktek kolusi, korupsi, nepotisme hampir massal di seluruh pemerintahan. Ini tidak lain terjadi karena diterapkannya sistem pemerintahan yang kita menganut pada tata negara barat, yaitu demokrasi. Dengan demokrasi, pada saat reformasi, kita bisa saksikan betapa besarnya biaya yang kemudian ditimbulkan oleh sistem tersebut. Mulai dari kemudian setiap calon yang harus mengeluarkan biaya, hingga sampai ketika jadi calon pasti akan berpikir bagaimana mengembalikan uangnya. Dari situlah kemudian terjadi praktek korupsi massal terjadi di tatanan demokrasi ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung, demokrasi pada tatanan Orde Reformasi sampai saat ini pun banyak menelan korban, yaitu korban manusia dengan meninggal dunia misalnya. Tahun 2019 misalnya, ada petugas KPPS
yang kita tidak tahu apa sebenarnya penyebabnya, ataukah untuk kepentingan calon tertentu, ataukah untuk kepentingan satu hal yang lain. Ternyata ditemukan petugas KPPS meninggal dunia sekitar 894 orang tahun 2019. Dari 849 orang itu ditengarai ada sekitar 523 meninggal dunia diduga karena ada racun kimia di makanan yang dimakannya. Para alim, para ulama yang dirahmati Allah, kita bisa menyaksikan betapa besarnya biaya pemilu pada saat ini menelan angka sekitar 79 triliun. Dibandingkan sebelumnya pada tahun 2019 sekitar 24,9 triliun. Sebelumnya tahun 2014 7,8 triliun. Ini cukup besar. Alih-alih hal ini bisa menata politik kenegaraan, ternyata ini tidak memberikan dampak yang baik terhadap negara. Bahkan kondisi ekonomi pun tidak baik-baik saja. Jumlah orang miskin pada saat sekarang ini bertambah, hampir kurang lebih sekitar 36 juta orang. Kemudian jumlah harga-harga atau inflasi barang-barang juga meningkat pada saat ini. Kita merasakan sendiri betapa mahalnya bahan bakar minyak yang biasa kita pakai. Yang dulunya misalnya 6 hari bisa full satu penuh, sekarang hanya 3 hari full satu penuh untuk takaran motor saya maksudnya. Jadi inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin saat ini. Bahkan kita saksikan antrian-antrian, ada banyak di pom bensin itu mengular, artinya memberikan satu pertanda bahwa sesungguhnya pelayanan terhadap masyarakat ini masih belum baik. Oleh karena itu, kita mestinya bisa berintrospeksi diri. Dengan adanya kondisi yang semacam ini, mestilah kita tidak bisa berharap penuh. Apalagi dengan ekonomi yang sekarang ini diprediksi di dunia itu turun atau inflasi itu melemah menjadi minus 0,08%. Di negara maju inflasi itu 0,5%. Sedangkan di negara-negara berkembang ini inflasi sekitar 2,8% saja. Artinya kalau kemudian di Indonesia ada satu pernyataan bahwa baik-baik saja, itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena di Indonesia beban hutang saja itu 7 triliun. Beban hutang kita 7 triliun rupiah. Kemudian membayar bunganya saja harus sekitar 240-an miliar. Sedangkan kemudian sementara kemudian keuangan negara dari normal ideal potensi yang mestinya harus bisa digunakan untuk membagi kesejahteraan rakyat, jika tidak kemudian dikorupsi potensinya, satu orang per Indonesia itu sekitar 20 juta mendapatkannya. Akan tapi kemudian banyak sekali potensi-potensi yang kemudian digelapkan. Walhasil hingga akhirnya banyak sekali kesejahteraan masyarakat tidak terjadi. Kita bisa ingat bagaimana berita berkaitan dengan kasus pajak, di mana kemudian pajak digelapkan sekitar 349 triliun. Itu potensi yang luar biasa.
Setelah sebelumnya banyak kasus-kasus, misalnya konsorsium 303, ataupun kasus-kasus sebelumnya seperti suap tambang nikel kepada pejabat Polri sekitar 200-an miliar rupiah, triliun malah. Ini merupakan satu pertanda bahwa sesungguhnya kita tidak bisa berharap pada sistem kenegaraan yang dianut dari tatanan barat. Karena itulah mestinya kita mengingat bahwa ketika kita tidak menggunakan syariah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan satu bukti. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kehidupannya sempit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, telah nampak kerusakan di muka bumi. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Disebabkan karena tangan-tangan manusia. Al-fasad menurut Ali As-Sabuni itu bisa karena dosa-dosa manusia. Karena itu Allah kemudian hendak memberikan satu ujian atau kemudian hendak memberikan agar merasakan, menghendaki agar manusia merasakan apa yang diperbuatnya sampai kemudian nalahum yarjiun, mereka itu kembali. Demikianlah Hadratul Muhtaramin rahimakumullah, betapa kondisi dunia tanpa Islam kita akan sangat banyak sekali merugi di dalam meniti kehidupan keseharian. Karena itulah barangkali perlu ada satu sistem alternatif yang bisa nanti memberikan satu pencerahan atau perbaikan kepada kehidupan dalam kondisi sekarang ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan semata-mata karena kelemahan saya, dan apabila ada lebihnya semata-mata hidayah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan jazakallah khair. Untuk selanjutnya yaitu kalimah minal ulama tentang ideologi dan sistem buatan manusia adalah kufur, najis, serta hanya menimbulkan mafsadat dan madarat. Sebaliknya Islam adalah din dan juga sistem yang terbaik dan sempurna yang berasal dari Zat yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, dalam hal tersebut insya Allah akan dipaparkan oleh beliau Ustadz Sirjuddin, ulama Aswaja dari Salam. Kepada beliau Fatawatul Fa'ili Masyhur. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayyuhal ulama al-mukarramun yang saya hormati, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang saya hormati pula. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia Masjid Al-Abrar. Semoga langkah kita, duduk kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur kita kepadanya dan senantiasa mendatangkan nikmat yang lebih banyak, berkah dan jumlahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas baginda alam, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita dalam segenap aspek kehidupan, baik ubudiyah, akhlak, bahkan dalam kepemimpinan negara atau daulah Islamiyah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang telah mendukung, ikut berjuang menyebarkan Islam hingga ke pelosok negeri dan sampai kepada pelosok atau wilayah kita masing-masing. Itu atas berkat jerih payah perjuangan para sahabat-sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi jumlahnya kurang lebih 124.000, yang meninggal di tanah suci hanya sekitar 10.000, yang 123.000 beliau-beliau merelakan diri menyebar ke seluruh pelosok dan wafat di tempat mereka berdakwah. Subhanallah. Dan tak lupa pula, semoga salam dan salawat atas umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat. Dan semoga kita semua tergolong umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat nanti kelak di akhir. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayyuhal ulama al-mukarramun, setelah kita simak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, yang barusan disampaikan, ditimbulkan oleh aturan manusia, maka kita harus mengetahui bahwa perbuatan yang merusak, perbuatan yang membahayakan, itu adalah perbuatan yang berjalan di atas rel atau di atas jalan selain jalan Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu, telah tampak kerusakan, fil barri, di muka bumi, wal bahri, dan di atas lautan. Bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu, telah tampak kerusakan, fil barri, di muka bumi, wal bahri, dan di atas lautan, bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41.
bima kasabat aidinas, disebabkan oleh pekerjaan tangan-tangan manusia. Dan pekerjaan tangan manusia ini berjalan di atas aturan. Dan pada aturan ini Syarqathi membagi 3 mabda atau 3 aturan. Dalam garis besar bahwa aturan itu ada 3. Yang pertama, ar-ra'sumaliyatu, sistem kapitalis. Asani isyirakiyatu wa minha asyu'iyatu. Yang kedua adalah sosialis atau komunis. Asalisu, dan yang ketiga adalah huwa al-islamu, adalah Islam. Nah, ketiga ideologi ini atau ketiga aturan ini, yang pertama dan yang kedua, yakni kapitalisme dan syu'iyah atau komunisme, ini banyak dijalankan oleh negara-negara. Tapi Islam sampai saat ini belum ada satu negara pun yang menjalankan ideologi Islam. Maka pantaslah kerusakan tampak di muka bumi karena jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ideologi kapitalisme ini mengutamakan kebebasan, kemerdekaan atau kebebasan manusia. Manusia bisa membuat aturan sendiri, dan manusia bebas berperilaku, bebas berakidah, bebas berpendapat, dan bebas beribadah. Sehingga dalam kebebasan ini menjadikan rusaknya apa-apa yang ada di darat dan di laut. Contoh kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme seperti dalam keadilan, dalam bidang hukum. Kita paham dan kita telah mengetahui bahwa pada waktu-waktu yang lalu ada kasus pembunuhan 6 orang pengawal Habib Rizik. Sampai sekarang tidak ada pengadilan yang ditegakkan. Tapi ketika seorang polisi ditembak oleh polisi, ramai-ramai ditegakkan keadilan dan bahkan disiarkan di media sosial. Keadilan di dalam kapitalisme adalah keadilan yang semu. Jangan mengharap atas keadilan ideologi selain ideologi Islam. Berbeda dengan Islam, keadilan betul-betul akan ditegakkan. Keadilan akan betul-betul ditegakkan baik kepada Islam, kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Kita telah membaca dalam sejarah bahwa ketika Amr bin As hendak membangun istana, hendak membangun lapangan atau aula istana, maka di situ terdapat sebuah gubuk atau sebuah rumah orang Yahudi. Dan pada keputusannya Amr bin As harus menggusur rumah tersebut. Maka seorang Yahudi, walaupun diganti dengan berkali lipat, dia merasa terzalimi. Dan orang Yahudi ini tidak putus asa karena di atas Amr bin As ada seorang khalifah, yakni Umar bin Khattab kala itu. Maka orang Yahudi ini lalu mengunjungi sang khalifah dan meminta keadilan. Setelah mendatangi Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, maka orang Yahudi tersebut diberi sebuah tulang yang di atasnya digoreskan
garis lurus oleh pedang sang khalifah. Kata sang khalifah, bawa tulang ini menghadap gubernur Amr bin As. Seorang Yahudi kaget. Kenapa saya jauh-jauh dari negeri Sam datang ke ibu kota hanya diberi tulang? Saya kesini datang untuk menuntut keadilan atas kezaliman gubernurmu. Jangan banyak tanya, bawa ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu seorang Yahudi pun pulang ke kampung halaman yakni negeri Sam menghadap gubernur Amr bin As dan menyerahkan tulang tersebut kepada Amr bin As. Setelah mendapat pesan dari sang khalifah, Amr bin As gemetar, takut dengan tulisan atau garis yang berada di atas tulang tersebut. Yahudi kaget, loh kenapa seorang gubernur dikasih tulang kok gemetaran? Ada apa wahai gubernur? Gubernur bilang, wahai orang Yahudi, saya dapat pesan dari sang khalifah, wahai Amr bin As, berlakulah adil. Kamu seperti garis lurus yang ada di atas tulangnya. Jika kamu tidak berlaku adil, tidak berlaku lurus atas wargamu, maka aku yang akan meluruskan dengan pedangku. Itu pesan yang disampaikan oleh sang khalifah kepadaku, kata Amr bin As. Maka setelah menyaksikan keadilan Islam, seorang Yahudi pun merelakan tanahnya atau rumahnya digusur dan merelakan dirinya masuk Islam. Alhamdulillah. Itulah keadilan dalam Islam. Tidak memandang itu kaum muslim, tidak memandang itu orang kafir, semua akan diadili sesuai dengan kesalahan. Beda dengan kapitalis atau komunis. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna, dan tidaklah aku mengutus Muhammad illa melainkan atau kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Alam yakni di situ bermakna luas, bukan hanya untuk kaum muslimin. Maka Islam adalah untuk segenap manusia dan semesta alam. Maka non muslim pun jangan khawatir ketika khilafah tegak, ketika Islam tegak, jangan khawatir tidak mendapat keadilan. Bahkan Umar bin Khattab pernah membebaskan jizyah dari ahlul zimah, seorang kakek tua renta Yahudi yang miskin. Bahkan Umar bin Khattab memerintahkan Baitul Mal untuk membantu keuangan seorang Yahudi tersebut. Maaf ini suaranya agak tersendat-sendat Pak, kering ini suaranya. Itulah indahnya Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Takbir, Allahu Akbar. Ayyuhal ulama rahimakumullah. Yang kedua, diantaranya kerusakan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Ini yang sangat menonjol. Kita sangat prihatin sekali dengan pergaulan anak-anak kita, generasi penerus bangsa kita. Dalam Islam itu kan aturan dalam pergaulan, ketika seorang laki-laki telah balik dan ketika perempuan telah balik kan harus dipisah. Perempuan harus tutup aurat. Sekarang Masya Allah, siswa SMP bonceng perempuan, siswa SMA bonceng perempuan, sehingga mengakibatkan maraknya pergaulan bebas. Kalau tadi saya tadi bincang-bincang dengan Al-Mukarram bahwa kalau kumpul kebo itu buruk, tapi kalau kumpulan kebo itu bagus. Saya pikir-pikir, oh benar juga. Kalau kumpulan kebo kan banyak, bisa dijual. Tapi kalau kumpul kebo, subhanallah, telah merebah di mana-mana. Sehingga waktu kemarin 3 bulan kemarin atau berapa bulan kemarin di Ponorogo kalau nggak salah, tempatnya basisnya pesantren, terjadilah siswa
siswi-siswi SMP mengajukan dispensasi nikah karena telah hamil. Nauzubillah min saudara kita kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena tidak diatur dengan Islam. Aku berapa menit lagi nih? Berapa menit lagi? Udah ya? Aduh gimana ini? Waktunya minta tabah ya Bapak ya. Yang terakhir, sebetulnya itu ini yang agak penting di bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi, soko guru kapitalisme adalah riba, yang mana Allah haramkan. Wa halallahu al-bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba ini dampaknya luar biasa. Kita prihatin sampai ke tingkat RT. Sekarang di sini sama nggak? Ada bank keliling yang jual uang. Namanya kalau di sana itu namanya bank emok. Karena yang suka punya itu ibu-ibu. Subhanallah. Riba sampai ke pelosok-pelosok. Yang mana kita sangat khawatir dampak daripada riba tersebut. Banyak sekali perpecahan rumah tangga. Ya, penjualan aset, penyitaan aset, subhanallah. Dan yang lebih parah lagi, kita takuti itu adalah amal umat Islam. Baik sholatnya, puasanya, dan hajinya itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, tidak menerima kecuali terhadap amalan-amalan yang suci. Ayuhal muslimun, ayuhal ulama al-mukarramun, rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan, marilah kita kembali kepada Islam. Ayuhal ulama, tubu ilallahi taubatan nasuha wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo kita bertaubat kepada Allah dengan kembali kepada syariat Islam sebagai taubatan nasuha. Kita takut digolongkan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Kita takut digolongkan oleh Allah kepada orang-orang zalim. Kita takut digolongkan oleh Allah kepada orang-orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah al-kafirun, orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang zalim. Kita takut digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kafirun, zalim, dan fasik. Untuk itu, kita marilah menyongsong bangkitan Islam. Siapkan diri kita untuk menyongsong Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dan rindu terhadap Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu dari saya. Mohon maaf pada moderator karena waktunya agak tambah sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minaya. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Allah. Selanjutnya, ayuhal ulama rahimakumullah, untuk kalimah minal ulama selanjutnya dengan durasi waktu 10 menit, bukan 15 menit. Sekarang saya kurangi 5 menit, jadi 10 menit maksimal. Ramadan, bulan ketaatan, hentikan semua bentuk Islamofobia. Dalam hal ini, insya Allah akan dipaparkan oleh
Al-Ustadz Soekarno Nur Salim dari Banjarnegara. Kepada beliau, tafadhol alaihi masykura. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'alaina syahru siyam wa nazzala fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin. Hadratal mukarramin, ulama al-fadil wa asatidz kiram, hafizakumullah, yang kami hormati, yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul bukan hanya di suasana yang berbeda, tapi juga di waktu yang berbeda, yakni berkumpul di bulan yang mabrur, bulan Ramadan, yang insya Allah kita semua berkumpulnya di sini adalah mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dengan 70 kali lipat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah hariban junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap semua mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan kembali dalam kelompok yang lebih besar, yakni kelompok umat Muhammad yang layak mendapatkan syafaat beliau. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah, harapan besar yang kita tumpukan pada bulan ini bukan hanya kita bisa melakukan satu ibadah-ibadah yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain, yakni ada satu peluang doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Makanya luangkan waktu kita untuk senantiasa berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, bagaimana kondisi negeri ini yang dari hari ke hari semakin nyaris tak terbendung tentang kejahatannya, tentang kerusakannya. Dalam ukuran akal kita itu nyaris tidak terbendung. Makanya satu-satunya harapan, mumpung ini bulan Ramadan, bulan di mana Allah memberikan peluang selebar-lebarnya, insya Allah semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan untuk negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Dan mudahkanlah perjuangan kami untuk menegakkan syariat-syariat-Mu di muka bumi ini. Dan mudahkanlah perjuangan kami untuk menegakkan khilafah di bumi-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hadirin yang kami hormati, yang dirahmati Allah, di samping kalau dalam Al-Quran itu pasti disebutkan ada dua hal, pasti dua hal yang disampaikan. Kalau tidak kebaikan, keburukan, kalau tidak surga, neraka, kan begitu. Sehingga kenapa Allah Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, tidak lain, tidak bukan, begitu pemurahnya Allah kepada kita sehingga memberi peluang yang seluas-luasnya. Jangan sampai salah satu di antara kita itu dimasukkan ke neraka Allah. Sampai Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelang ajalnya pun demikian, umati. Begitu perhatiannya beliau kepada umatnya. Jangan sampai satu pun umat Muhammad itu masuk ke neraka Allah. Sebenarnya seperti itu. Dengan kata lain adalah agar semua kita ini hari ini, hadirin sekalian, kita melakukan kegiatan seperti ini, kemudian serangkaian kegiatan-kegiatan yang lain. Harapannya kan agar kita semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa setiap kita melakukan tarawih,
Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon jannah kepadamu dan kami mohon perlindungan dari kemarahanmu dan dari nerakamu, kan begitu. Maka kalau dua hal ini saja kita pahami, hadirin yang kami hormati, neraka misalnya bagaimana gambarannya, kenapa Rasulullah sampai sebegitunya, sampai menangis di ujung hayat beliau memikirkan umatnya. Digambarkan di beberapa ayat dan di banyak hadis tentang siksaan neraka itu bagaimana. Salah satunya adalah peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah di Isra Mi'raj. Makanya ayatnya linuriyahu min ayatina. Ditampakkan di situ bagaimana orang-orang disiksa, dikelotok kupingnya, digantung kepalanya, diikat lidahnya dan sebagainya. Kemudian diberitakan kepada kita agar kita menjauhkan diri dari semua hal-hal yang memungkinkan, yang menjadikan kita masuk ke neraka Allah, kan begitu. Kemudian diperintahkan kepada kita untuk menjalankan semua syariat-syariatnya, menjauhi semua larangan-larangannya, adalah satu-satunya agar kita diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke surga Allah. Puncak dari pemikiran kita adalah seperti itu. Sehingga hadirin yang kami hormati, yang dirahmati Allah, kemudian surga digambarkan bahwa jannah adalah tempat berkumpulnya semua kenikmatan-kenikmatan yang di dalamnya banyak sekali terkumpul kenikmatan yang kita belum pernah merasakannya dalam waktu yang tidak terbatas. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Siapa yang berhak memasukinya? Dzalika liman khusya rabbah. Ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Siapakah orang-orang yang takut kepada Allah? Orang-orang yang takut kepada Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang sampai akalnya untuk bisa takut kepada Allah hanya para ulama. Para ulama lah orang-orang yang memiliki ketakutan yang tertinggi kepada Rabb-nya. Sehingga di pundaknya, di pundak para ulama inilah umat akan dibawa kemana. Maka sampai Rasulullah membuat sinyalemen kelak di akhir zaman, seburuk-buruk makhluk di kolong langit ini adalah ulamanya. Tentu bukan kita, tentu bukan orang-orang yang senantiasa siang dan malamnya untuk memikirkan umat, untuk memperjuangkan syariat ini agar berjalan berlaku di muka bumi ini. Maka orang-orang yang paling takut adalah para ulama. Siapa ulama yang disebut-sebut sebagai orang yang paling takut kepada Rabb-nya? Adalah orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agar syariat-syariat Allah diterapkan di atas muka bumi ini. Tidak ada jalan lain. Bagaimana agar syariat-syariat itu diterapkan? Makanya hilangkan dulu pemikiran-pemikiran potongan pemikiran parsial, pragmatis yang menganggap bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa berdiri sendiri. Baiklah, yang namanya berpuasa itu akan dijamin, akan diganjar oleh Allah dan pahalanya akan diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, khairukum man ta'alam Al-Quran wa 'allamahu, dan seterusnya. Tidak ada satupun perbuatan amaliyah kita yang tidak dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak ada kebaikan itu berdiri sendiri, melainkan kebaikan harus berkumpul dengan kebaikan itulah yang sehingga kita sebut dengan penerapan syariat Islam secara kafah.
sebagaimana seruan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ketika kita menerapkan syariat itu sepotong-sepotong dalam waktu yang sama, berarti kita sedang mengikuti jejak langkah setan. Maka hadirin, para alim, para asatidz, hafidzakumullah yang kami hormati, tetaplah berjuang, tetaplah beristiqomah, tetaplah teguh di jalan ini. Karena pertolongan Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang khasyyatillah, kepada orang-orang yang selalu tertanam dalam hatinya takut kepada Rabb-nya. Mudah-mudahan sebentar lagi, seperti yang tidak sampaikan tadi, mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir tanpa khilafah. Karena kerusakan-kerusakan semakin menjadi-jadi dan kita tidak sanggup membendung. Tanpa adanya khilafah, maka syariah mustahil diterapkan secara kafah. Untuk itu, teruslah kita menapaki jalan ini sampai Allah turunkan nusrohnya atau kita dipanggil pulang menghadap Allah Ta'ala. Takbir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Allah. Semoga Ramadan terakhir tanpa khilafah. Khilafah adalah ajaran Islam, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang termaktub dalam kitab-kitab muktabar. Oleh karenanya, dalam hal ini insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Said Ulama Aswaja dari Cilacap. Kepada beliau, fatafadhol alaihi nasyukura. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral masyayikh wal ulama, al-afadhil wal asatidz, para hadirin semuanya, baik yang saya kenali maupun yang tidak saya kenali, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Abrar Binorong, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah keberkahan, menambah rahmat untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau saya lihat tadi pembicara sebelumnya itu hampir setengah jam kurang. Saya pengennya setengah jam lebih padahal, tapi malah dibatasi, nggak tahu nanti. Ya, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa khilafah merupakan ajaran Islam, khilafah ajaran Aswaja terdapat dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Maka pendapat ataupun kesepakatan ataupun ijma' yang menyelisihinya mutlak tertolak alias batil. Allahu Akbar. Ini penting untuk kita pahami dan kita yakini. Kenapa? Sampai detik ini saya masih melihat di sana-sana belum begitu ngeh dengan yang namanya khilafah. Ini ajaran Islam apa bukan? Ajaran apa? Ajaran siapa? Seolah-olah seperti itu. Mari kita cek sebagai perbandingan. Detik ini saya melihat orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan tadarus Al-Quran. Kenapa? Tadarus Al-Quran adalah ajaran Islam yang penuh keutamaan. Betul? Detik ini pula saya merasakan suasananya, banyak kaum muslimin berbondong-bondong dengan penuh semangat untuk melakukan qiyamul lail. Kenapa?
Karena qiyamul lail bagian dari ajaran Islam, perintah Allah Rasulnya. Betul. Tapi kenapa detik ini saya masih melihat banyak orang masih ragu-ragu, masih ibarat jalan itu seperti orang jalan tanggung terus terhenti, maju apa, mundur apa, berhenti begitu. Untuk berjuang menegakkan khilafah. Ini artinya apa? Belum menghujam keyakinan bahwa khilafah itu ajaran Islam. Nah, kalau seperti ini, repot kaum muslim. Ya. Sudah berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi masih ragu terhadap sebagian ajaran Islam yang lain. Ma'asyiral muslimin, as-saimin, rahimakumullah. Ketahuilah bahwa khilafah ajaran Islam yang pertama sesungguhnya termaktub dalam Al-Quran. Istilahnya baik merupakan apa kalau istilah tasrifan begitu ya, masdar ada, masdar mim ada, fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya, ada isim fa'il. Khilafah itu tercantum dalam Al-Quran, ada istilah khulafah, ada istilah khalifah. Itu yang pertama, belum lagi dengan tafsirnya. Kemudian kita lihat hadis-hadis Nabi, tidak sedikit yang membincangkan, membahas seputar kepemimpinan Islam. Betul apa betul? Oleh karenanya, khilafah ajaran Islam. Kemudian, kita juga secara real melihat fakta-fakta sejarah sepeninggal kepemimpinan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan itu sempat vakum selama 3 hari, yang menyebabkan jenazah baginda Nabi terkatung-katung 3 hari belum disemayamkan. Kenapa? Karena para sahabat disibukkan untuk mengangkat siapa pelanjut kepemimpinan Islam berikutnya. Apa ini kepemimpinan Islam? Tiada lain adalah khilafah. Khilafah jelas di situ merupakan yang pertama ajaran dari Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian wal jamaah. Para sahabat, ijma' sahabat, Quran, Sunnah, ijma'. Ini sudah cukup belum sebagai dalil yang kokoh? Ayyuhal hadirun. Cukup belum? Apa masih ragu? Ya, kalau ada yang ragu berarti harus ngaji terlebih dahulu ya, supaya apa? Paham. Ya. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi ragu tentang hal ini, dan kalau kita sandingkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya tentang adanya 3 ideologi, ada ideologi kapitalisme, sosialisme. Nah, ideologi kapitalisme maupun sosialisme melahirkan sistem kepemimpinan yang bernama presidensial, parlementer. Gini apa nggih? Betul apa betul? Kalau ragu harus sekolah lagi. Nah, ada nggak kepemimpinan Islam lahir dari sistem kepemimpinan presidensial maupun parlementer? Tidak ada. Di mana? Kalau ada, mesti tidak ada. Kenapa? Karena kepemimpinan khilafah itu memiliki politik yang khas, politik dalam negeri yang khas, politik luar negeri yang khas. Sampai detik ini, negeri-negeri Islam tidak ada yang berhasil, tidak ada yang bisa menerapkan politik dalam negeri sesuai dengan apa yang diwariskan baginda Nabi, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena mereka menerapkan sistem kepemimpinan presidensial maupun parlementer yang merupakan terlahir dari sistem ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Terus ideologi Islam, ya itulah melahirkan sistem kepemimpinan khilafah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, as-saimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya mengajak agar kita yang pertama yakin betul tentang ajaran Islam sebagai ajaran khilafah sebagai ajaran Islam. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah sebagaimana kaum muslimin bersungguh-sungguh menjaga amalan tadarus Al-Quran, qiyamul lail, puasa sunnah dan sebagainya, karena yakinnya ia bahwa itu ajaran Islam yang penuh keutamaan.
maka khilafah jauh lebih utama lagi dibandingkan amalan-amalan sunnah tersebut. Kenapa? Karena menegakkan khilafah hukumnya fardu. Sebagaimana bisa dibuka, silakan. Yang pernah mondok pesantren, kitab Al-Mizanul Kubro, yang saya sampaikan satu aja cukup sebenarnya. Ini merupakan salah satu kitab 4 madhab, yang di situ dalam babul bughat dituliskan ittafaqal a'immatu ala annal imamata fardun. Para imam, yakni imam 4 madhab, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, mufakat bahwa al-imamah adalah fardu. Apa istilah imamah di situ? Karena Islam itu, ideologi Islam melahirkan sistem kepemimpinan sebagaimana yang tadi, maka yang dimaksud imamah adalah khilafah. Wa annahu la budda min imamin, bahwa harus kaum muslimin itu punya seorang imam yuqimu sya'iraddin, menegakkan syiar-syiar agama, yadisiful mazlumin minaz zalimin, yang membela orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang berlaku zalim. Wa ala annahu, dan sesungguhnya la yajuzu, tidak boleh, masih dalam kitab yang sama, alal muslimina, bagi kaum muslim, fi jami'id dunya, di seluruh dunia, imamani, ada 2 pemimpin, 2 saja nggak boleh. Sekarang banyak, berpuluh-puluh pemimpin. La muttariqani wala muttafiqani, baik mereka itu bersepakat ataupun tidak bersepakat, tetap bahwa kepemimpinan tidak boleh 2, apalagi lebih. Ini satu kitab Al-Mizanul Kubra. Al-Mizanul Kubra ini merupakan karya dari Imam 4 Madhab. Siapa Imam 4 Madhab? Dia adalah generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in siapa? Digambarkan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, khairun nas qarni, kata baginda Nabi, sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yaitu para sahabat hidup bersama Nabi, berguru kepada Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kaum yang hidup setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Siapa mereka itu? Tiada lain adalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ginabawi. Oleh karena itu, jika belakangan ada, kita harus mengganti ini fikih klasik dengan fikih kontemporer yang lebih menyesuaikan dengan keadaan demi kemaslahatan. Kira-kira pendapat panjenengan dengan mengikuti hadis yang barusan saya sampaikan tadi, akan ikut fikih yang mana? Kontemporer apa klasik? Bapak-bapak, ikut fikih klasik apa kontemporer? Fikih klasik. Kenapa? Telah dijamin keutamaannya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Hal yang benar itu berasal dari Allah. Jika ada kekeliruan semata dari saya sendiri. Usikum wa nasibittaqallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sampaikan. Ayuhal ulama, wala sadid rahimakumullah. Kalimah min kalimatil ulama telah selesai. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu adalah pembacaan surah ulama dan tokoh pada Multaqo Ramadan 1444 sore hari ini, yang dalam hal ini insya Allah akan dipandu langsung oleh beliau. Saya kembalikan ke Roisul Majalis pada beliau Ustaz Yasin. Tafadhol. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Maksum yang telah memandu cara kalimah minal ulama. Acara selanjutnya adalah
bacaan seruan ulama dan tokoh se-Banyumas Raya pada Multaqo Ramadan 1444 Hijriah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Kamal Ismail. Kepada beliau, fal yatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan dan tausiah Ramadan, ulama dan tokoh Banyumas Raya Indonesia berkah dengan syariah kafah. Dengan memperhatikan beberapa kondisi sebagai berikut. 1. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan kemenangan bagi kaum muslimin dalam perjuangan dan jihad. 2. Negeri Palestina dan Baitul Maqdis yang masih dicengkeram oleh Zionis Yahudi. 3. Islamofobia yang menyebabkan timbulnya penghinaan dan kriminalisasi terhadap ajaran Islam, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Kewajiban ulama untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, peduli atau ihtimam terhadap urusan agama dan umat, serta memberikan nasihat kepada penguasa zalim. 5. Ulama sebagai warasatul anbiya adalah orang-orang yang memiliki kecermatan, kecerdasan, serta pandangan jauh ke depan, istiqomah pada al-haq, dan amal perbuatannya harus sejalan dengan ilmunya. 6. Ulama sebagai ulunul ummah dan warasatul anbiya wal mursalin yang memiliki pandangan lurus dan kejernihan berpikir serta kecerdasan yang diwarisi melalui ilmu, memiliki kewajiban menjaga dan mengarahkan umat menuju proses kebangkitan dan kemuliaannya. 7. Bahwa Islam adalah solusi semua permasalahan manusia, karena lahir
dari Zat yang Maha Kuasa akan mampu menjawab dan menyelesaikan jika diterapkan secara kafah. Kami para ulama dan tokoh yang hadir pada multaqa ulama dan tokoh Banyumas Raya menyerukan dan menyatakan sikap. 1. Mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum mengarahkan perjuangan menuju kemenangan dengan landasan keimanan dan ketakwaan, bukan kepentingan materi dan duniawi. 2. Sudah saatnya seluruh komponen bangsa untuk menyadari bahwa sistem demokrasi sebagai anak keturunan dari akidah sekulerisme dan ideologi kapitalisme itu buruk, yakni rusak dan merusak, bahaya dan membahayakan, dan harus segera dicampakkan sejauh-jauhnya. 3. Hentikan semua bentuk Islamofobia dan bahkan penghinaan terhadap Islam, ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW mengajak seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah sebagai kewajiban syar'i dan solusi fundamental bagi masalah dan kerusakan di negeri ini. 5. Menyerukan kepada penguasa negeri-negeri Islam untuk memobilisasi tentara muslim melakukan jihad fisabilillah, melawan dan mengusir penjajah Israel atas Palestina. Demikian seruan dan tausiah kami. Semoga Allah meridai kita semua. Wa man nasru illa min indillah azza wa jalla. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami atas nama para ulama dan tokoh yang hadir pada multaqa ulama dan tokoh Banyumas Raya, Banjarnegara, 9 April 2023 Miladiyah atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.